Bro, mau tanya dong, kalau misalkan dari SMK boleh lanjut kuliah ke radiologi nggak? Soalnya dan tanya nih temen. Hah? Mau tanya tentang radiologi? Kalau misalkan mau tanya tentang radiologi, langsung aja ke channelnya Radiographer Vlog. Kan ada tuh di YouTube. Oh ada. Iya, ada. Makanya nanti kalau misalkan udah ketemu, jangan lupa ya subscribe. Oke. Nanti aku tanya sama dia aja deh ya. Makasih informasinya. Ya, sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya Komang di channel Radiographer Vlog. Oke, sebelumnya salam radiasi. Nah, jadi di video kali ini saya mau informasi aja sama teman-teman. Nah, jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan di video saya sebelumnya. Jadi pertanyaannya gini, Bang, apakah boleh dari jurusan SMK atau jurusan IPS dari SMA tapi jurusannya IPS dan jurusan yang lainnya melanjutkan ke jurusan radiologi? Nah, jadi saya udah mencari dua referensi. Yang pertama itu kampus negeri dan kampus swasta. Nah, di mana pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman selalu tanyakan ke saya, apakah boleh dari jurusan SMK atau dari SMA tapi jurusannya IPS atau yang lain yang luar dari IPA begitu. Jadi teman-teman di sini menanyakan apakah boleh melanjutkan ke bidang radiologi ini. Nah, jadi di sini saya udah mendapatkan referensi dari dua senior saya. Yang pertama itu dari Poltekkes Semarang, itu kan negeri punya kan, negeri punya, dan saya dan teman-teman saya juga sih yang ada di rumah sakit juga yang saya tanyakan. Nah, jadi di Poltekkes Semarang itu menerima dari jurusan SMK ataupun IPS. Yang dari SMA ya, menerima dari jurusan SMK dan IPS. Di sini pun nanti saya tampilkan di brosurnya, ditunjukkan untuk penerimaan mahasiswa barunya ada ketentuannya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini. Nah, jadi di sini ada dibilang penerimaannya dari SMK, SMA, dan sederajat begitu. Nah, untuk yang swasta udah pasti sama kayak yang negeri, pasti bisa dari SMK, dari IPS, apalagi yang dari SMA, IPA, itu ya gak usah ditanyakan lagi, itu udah pasti bisa. Nah, jadi teman-teman ada menanyakan di sini, Bang, apakah nggak sulit kalau misalkan dari SMK atau IPS itu melanjutkan ke bidang radiologi ini? Ya, balik lagi ke diri sendiri. Kalau misalkan teman-teman passionnya di sini tentang dunia radiologi atau di dunia kesehatan, ya untuk menjalani itu pasti bisa menjalaninya. Kalau misalkan teman-teman ada passionnya di sini dan kuliahnya tidak terpaksa begitu. Nah, jadi menurut saya pribadi saya dari SMA IPA ya biasa-biasa aja sih. Cuman memang saya di kampus nggak terlalu pintar-pintar amat, nggak terlalu memperhatikan. Tapi lulus juga. Ya, itu sebenarnya semua tergantung niat dan kemauan. Nah, jadi misalkan teman-teman yang dari SMK atau IPS jangan minder atau berkecil hati. Nanti di awal semester atau semester pertama itu bakalan ada yang namanya penyegaran, di mana penyegaran ini adalah materi-materi dasar atau mengulang dari SMA begitu. Jadi intinya itu teman-teman bisa merefresh di semester awal. Jadi jangan takut teman-teman, buat teman-teman yang dari SMK atau IPS untuk terjun ke jurusan radiologi ini atau di kesehatan ini nggak bisa mengikuti. Jadi teman-teman ada semester awal ini untuk merefresh kembali, dan ya nggak menutup kemungkinan bakalan juga banyak menemukan istilah-istilah baru di perkuliahan. Soalnya kalau misalkan dari SMK ataupun IPS itu kan nggak terlalu menemukan istilah-istilah baru atau nama ilmiah dari nama-nama penyakit atau organ itu kan nggak terlalu familiar. Cuman untuk itu teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan saya bilang tadi. Yang penting passion dan kemauan. Kalau misalkan udah passion ya teman-teman di sini dan ada kemauan, pasti bisa menjalaninya. Oke, jadi sebenarnya ini video singkat aja ya.
video singkat aja, sekedar informasi aja buat teman-teman. Soalnya teman-teman di sini ada yang menanyakan tentang hal itu. Jadi saya menyampaikan ini buat teman-teman supaya ada informasi aja dikit di channelnya ini. Oh iya, dan juga kalau misalkan buat teman-teman sejawat ada dari jurusan SMK dulunya dan IPS dulunya, tolong bisa ditulis di kolom komentar apakah dulu untuk menyesuaikannya itu susah atau biasa aja. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Bantuin adik-adik di sini yang lagi gabut atau nggak punya pilihan hidup. Anjas, nggak punya pilihan hidup, kasih pencerahan sedikit lah. Kalau misalkan buat teman-teman sejawat yang dari SMK atau IPS yang udah terjun di dunia radiologi ini, jadi apa kesulitannya, apa kendalanya, teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar ya. Oke, buat teman-teman sejawat, terima kasih kalau misalkan udah sempat komen dan memberikan komentarnya. Nah oke, sekian dulu video kali ini, semoga ini cukup jelas buat yang teman-teman masih menanyakan ini. Sekian dan terima kasih. Oke, sebelumnya salam radiasi.